warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya Haji di Ibrahim Haji Channel. Sekarang saya ada di Kabupaten Cianjur di daerah gempa bencana yang baru kemarin terjadi. Hari ini ramai banget teman-teman, dari pagi bahkan dari semalam itu banyak sekali bantuan aparat dan sebagainya, sehingga Cianjur itu bisa dibilang macet sekali hari ini. Dan semua ke Cianjur hari ini bawa bantuan dan bawa pertolongan untuk korban gempa. Termasuk yang ada di Cianjur, kelompok dari berbagai ormas Islam dan ormas non-Islam membangun posko bersama di Jalan Kiai Haji Abdullah M. Nuh, ya Pak ya? Abdullah bin Nuh di Kabupaten Cianjur. Sekarang saya sedang bersama Bapak Haji Ustadz Ahmad Yani. Iya. Ya, Assalamualaikum. Pak Ustadz dari Dewan Dakwah ya? Saya Ketua Dewan Dakwah, Ketua Bakomubin, Wah, lengkap. Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia, DMI, Wakil Ketua Umum MUI Kabupaten Cianjur. Waduh, Pak Ustadz bener-bener ini. Wakil Ketua PDPUI, Ketua Presidium Anies Baswedan. Waduh, relawan juga berarti ya? Iya, jadi lengkap. Lengkap ya. Pak Ustadz, saya manggilnya apa nih? Pak Ustadz aja ya? Apa-apa, Pak Ustadz aja, Ahmad Yani aja. Pak Ustadz Ahmad Yani, semoga sehat selalu Pak Ustadz Ahmad Yani ya. Amin, amin. Jadi amin. Pak Ustadz Ahmad Yani, kita ingin kasih tahu ke penonton saya, langsung kita upload abis ini, bahwa kalau mau memberikan bantuan atau harap koordinasi dulu ya, supaya nggak salah-salah. Misalnya kebanyakan bawa bajunya, padahal yang diperlukan sebenarnya bukan baju gitu. Atau lokasinya biar adil, karena masih banyak lokasi-lokasi yang sebenarnya belum terjangkau seperti itu. Nah, itulah dibangun posko ini, benar nggak? Nah, mungkin Pak Ustadz bisa ceritakan apa sih posko ini, dan nanti kita akan nyambung ke sini teman-teman. Teman-teman lihat di belakang ada spanduk Anies Baswedan. Nah, kenapa kita akan nyambung? Silakan. Baik. Ya. Pasca terjadinya gempa di Kabupaten Cianjur ini, kami para ormas-ormas Islam, kemudian juga dengan Lajnas Dewan Dakwah Kabupaten Cianjur, kemudian juga bersama-sama ada dari partai politik, ada dari kelompok masyarakat yang ingin bergabung. Ya sudahlah, kami berikan ruang, berikan tempat ini untuk dijadikan posko bersama. Mau dari partai manapun silahkan. Siapapun, kami tidak melihat warna kulit, kemudian tidak melihat dari ormas mana. Yang terpenting bagi kita adalah bersama-sama, kita bahu-membahu, dan saya siapkan juga ruko-ruko yang lain untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh para donatur, untuk sama-sama kita meringankan beban saudara-saudara kita yang saat ini sangat membutuhkan bantuan kita semua. Jadi kira-kira layanan apa yang bisa didapat donatur atau lembaga yang kesini misalnya? Apa saja yang mereka butuhkan, dan kemudian juga tergantung apa yang dari masyarakat dititipkan kepada kita. Pada prinsipnya kita akan atur sedemikian rupa, karena ini waktunya pasti panjang. Kalau yang dari luar kota ini mungkin hanya 1 hari, 2 hari, atau 1 minggu paling lama ya di sini. Tapi kami yang ada di sini menghadapi masyarakat kita ini belum tentu selesai dalam waktu 1 tahun. Jadi kami mempersiapkan diri untuk menampung apa saja dari para donatur yang ingin mendonasikan hartanya, baik melalui rekening maupun secara langsung berupa fisik. Kami tampung, kami terima. Dan insya Allah kami salurkan, insya Allah tepat sasaran. Atau mereka bisa menyalurkan sendiri juga? Silakan, mereka mau menyalurkan sendiri, silakan juga. Tetapi tapi tentunya begini, kalau disalurkan secara langsung, sama-sama ke lokasi, mungkin ke satu titik, ada titik yang lain malah yang tidak mendapatkan. Padahal itu perlu banget. Padahal itu perlu. Kita tahu, warga di sini tahu persis mana yang sudah mendapat, mana yang belum, kan seperti itu kita atur. Dan kita juga atur dengan secara kontinuitas dalam waktu mungkin lebih panjang termasuk waktunya. Renovasi rumah-rumah warga itu ya. Kita harus siap dengan itu, insya Allah. Oke, baik Pak Ustadz. Nah, jadi teman-teman, ada nomor telepon atau apa Ustadz? Ada, nomor telepon saya 0813 12 511 572. Nah, teman-teman bisa lihat nanti di bagian deskripsi ya, saya akan tuliskan nomor telepon Pak Ustadz dan nama Pak Ustadz Ahmad Yani. Untuk teman-teman yang mau berkoordinasi, langsung aja kontak Pak Ahmad Yani. Yang nggak tahu misalnya daerah mana saja yang lebih perlu, atau daerah lebih banyak diperlukan apa hari ini, ya itu bisa langsung kontak ke Pak Ahmad Yani.
Pak Ahmad Matiani tentu punya pasukan dong, jadi mengumpulkan informasi dari posko-posko pengungsian ya, apa saja yang mereka perlukan itu ada timnya sendiri. Ada. Ini teman-teman kita di dalam bisa dilihat. Banyak ya. Yang di lapangan juga kita bisa lihat. Silakan. Oke. Nanti kita jadi makanya kan dari berbagai ormas ini masing-masing ormas juga mengirim orang. Gitu. Jadi nanti mereka untuk terjun ke lapangan maupun untuk menghimpun bantuan di sini. Oke. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan ngobrol soal ini. Nah, di belakang ini kita lihat ada spanduk Anies, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Sebenarnya mau ada satu lagi katanya mau dipasang. Tapi ini menarik ya teman-teman, karena kerelawanan itu dalam civil society seharusnya tidak hanya soal politik, tidak hanya soal capres-capresan atau legislatif atau apapun. Tapi kerelawanan adalah sebuah kerja sosial, adalah sebuah tindakan mulia untuk membantu sesama. Betul. Oleh karena itu, saya bisa paham kenapa di sini ada spanduk Pak Anies. Sebenarnya ini bukan kampanye ya, tapi ini adalah kelompok orang-orang yang kebetulan Pak Ahmad Yani juga ternyata seorang relawan, dan mungkin sebagian di sini adalah relawan Pak Anies juga. Mereka bersepakat, ya udah yuk, kan relawan Pak Anies ini sekarang udah menjadi entitas Pak. Terakhir saya ketemu dengan Laode, ketua Anies itu sekitar seminggu yang lalu di Bandung. Dia cerita hari ini sudah ada sekitar 177 simpul relawan Pak Anies seluruh Indonesia. Itu kan sebuah entitas sebenarnya Pak ya. Jadi ini harus dimanfaatkan gitu. Nah, mungkin ada sedikit komentar Pak. Kenapa nih relawan Anies juga akhirnya membuka posko di sini bergabung dengan tadi Dewan Dakwah dan sebagainya. Seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa kita bisa lihat sekarang juga ketika Pak, berbicara ketika kita berbicara tentang relawan, ya kita tidak berbicara hanya kepentingan politik saja. Tetapi bagaimana kita bisa berkontribusi untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Ya, persoalan politik bisa dikesampingkan kapanpun waktunya. Ketika kita memang ada saat-saat tertentu justru kita harus menggalang kekuatan dari berbagai partai politik. Saat ini kita membuka ruang bagi seluruh partai politik untuk bergabung di sini. Nah itu. Jadi nggak masalah kegiatan ini penanganan gempa ya. Ini saya di ruko yang atas itu ruko yang saya siapkan. Di situ ada relawan Anies juga, di situ juga ada Nasdemnya juga. Ya masalah. Ya, silakan di sana kalau misalnya mau bergabung misalnya Demokrat mana, silakan aja. Kita bisa gunakan itu tempat. Atau partai yang lain yang bukan koalisi juga ya. Bukannya koalisi juga penanganan gempa. Masalah. Bukan ada PAN, ada P3, ada Golkar. Kita welcome semua ya, karena itu saudara kita semua. Untuk menolong saudaranya juga. Ya kita kenapa tidak kita fasilitasi supaya mereka semua juga bisa sama-sama berkontribusi untuk kepentingan negara bangsa ini. Ya. Dan apakah ini juga terinspirasi dari figur Pak Aniesnya? Ya memang saya jujur saja, kenapa saya bisa mensupport menjadi relawan Anies Baswedan, karena yang saya lihat beliau tidak emosional, dia betul-betul seorang teladan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Walaupun kita tidak kenal, walaupun kita tidak sering bersentuhan, hanya kita melihat fakta-fakta saja di Jakarta seperti apa, kan itu bukan ngomong kosong, tetapi itu adalah pembuktian. Maka bagi kita, masyarakat tentu menginginkan sosok yang seperti ini yang harus kita bersamai, gitu. Kalau saya melihatnya lebih ke wasilah Pak Anies ini. Dengan sikapnya selama ini, keteladanan yang ia berikan, dia menginspirasi kita. Sehingga Bapak membentuk posko relawan bersama. Dan membersamai kegiatan ini bersama masyarakat untuk penanganan gempa di Kabupaten Cianjur. Saya melihatnya seperti itu Pak. Jadi, this is, seperti kata Pak Anies dalam banyak pidatonya, yaitu ini bukan tentang dia. Ini tentang bukan Anies Baswedan, tapi ini tentang Indonesia gitu. Bagi saya sebenarnya bukan sedang membela Pak Anies. Itu Pak. Iya, karena persoalan Pak Anies besok hari Pak Anies bisa tidak ada. Tapi saya sedang membela negara dan bangsa ini. Ya kan? Ada kemudian hari ini sosok Pak Anies yang konsen untuk memperjuangkan kepentingan negara bangsa, maka saya wajib mensupportnya. Itu aja sebenarnya. Ya jadi gitu teman-teman. Jadi sekali lagi ini bukan tentang Pak Aniesnya, tapi ini tentang kita. Iya, betul. Kebetulan ada seseorang yang menjadi wasilah namanya Pak Anies, dan itu membuat menjadi magnet ini yang disebut dengan Anies Effect Pak.
Di mana-mana datang semua orang berkumpul. Iya. Ya ribuan bahkan menyambut beliau Iya. dan membentuk komunitas-komunitas yang dikatakan relawan. Iya. Nah, relawan ini kemudian ketika ada gempa mereka turun. Iya. Ketika ada apa lagi mereka turun. Terus mereka bikin baksos, bikin Iya. ini itu kan membawa kebaikan sebenarnya. Betul. Why not kita dukung juga seperti ini Iya. gitu ya. Jadi this is not about Anies Baswedan. Sebenarnya ledakan Anies Baswedan ini kalau saya gambarkan ibarat air bah Wah. yang tidak bisa dibendung. Siapapun yang bendung tetap aja nggak bisa. Karena ini adalah muncul dari kesadaran masyarakat. Bukan dibangun, dibikin opini dan sebagainya, bukan. Tapi ini sulit. Nah, karena ini muncul dari kesadaran kesadaran masyarakat per masyarakat individu per itu individu. yang mengkristal menjadi Iya. satu kesatuan yang Iya. kemudian sulit untuk dibendung. Betul Pak Ustadz. Ya. Wah, saya terserahkan sekali sama Pak Ustadz. Jadi teman-teman sambutlah people power-nya, bukan Pak Anies ya. Baik. Tapi Baik. kalau nanti Pak Anies terpilih, ya itu satu hal yang lain. Oh iya, Itu betul. konsekuensi mungkin ya, atau itu udah takdir Oke. dari Allah gitu kan. Iya. Oke, Pak Ustadz, terima kasih banyak nih waktunya Sama-sama, meskipun sedikit tapi saya pikir sangat Baik. full. Jadi teman-teman jangan lupa kalau mau kirim bantuan atau koordinasi bantuan ke gempa Cianjur, mau tahu lebih banyak bisa kontak Pak Ustadz tadi di Ya. Pak Ustadz Ahmad Yani di nomor 08 01312511572. Masya Allah, siap. Siap, Pak Ustadz, atur nuhun pisan. Siap. Ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz. Thank you.